Oh, enggak, suruh pulang, sadarkan aja, jangan dituruti. Itu astral projection yang dilakukan secara sadar. Beliau kemudian menasihatkan yang pertama, tidak semua yang kita dengar, kita baca layak untuk dihormati dan dihargai. Ya, ini beliau menjelaskan tentang fenomena keluar dari tubuh itu asalnya dari mana. Padahal kami sangat heran kepada sebagian muslim yang percaya dengan omong kosong ini. Padahal muslim tersebut menolak sebagian hadis-hadis, namun kemudian mempercayai pada hal yang tidak ada sandarannya sama sekali. Keberadaan tubuh eterik yang terhubung dengan tubuh nyata dengan perak, ini saya ketika membaca ini kagum ya dengan Syekh ini, ternyata beliau juga mengambil literatur, tidak hanya memberikan fatwa. Jadi salah satu yang disebutkan oleh para praktisi Rogo Sukmo yang model baru, modern itu, begitu sukmanya keluar, memang mereka menyebutkan ada seperti yang menghubungkan antara tubuhnya dan tubuh eteriknya itu. Seperti benang. Ya persis seperti yang beliau sebutkan ini. Dia pun percaya bahwa dia bisa pindah, ya, dapat kembali ke masa lalu atau menjelajah ke masa depan. Ada di antara mereka yang kemudian merasa telah masuk ke alam malakut, ke alam para malaikat atau berkelana ke dunia jin. Realnya yang diceritakan oleh para pelaku supernatural ini memang demikian. Kadang bagi mereka yang mengalami gangguan jin agak aktif ya, mereka bisa melakukan ini tanpa proses ritual. Bagi pasien-pasien yang gangguannya agak ekstrim, mereka tanpa ritual, tanpa apapun, mereka bisa merasa seperti kembali ke masa lalu, bisa bertemu dengan orang-orang di masa lalu, dan lain sebagainya. Apalagi yang punya silsilah kerajaan-kerajaan yang dimitoskan di Jawa misalnya. Yang keturunan kerajaan di sini? Yang kedua, yang aneh lagi adalah mereka percaya cerita-cerita tersebut, padahal dia melihat bahwa manusia itu berada dalam batas kehidupan dengan ruhnya, badannya, akalnya. Dia mampu melakukan hal-hal yang luar biasa dan hebat dengan semua yang Allah berikan itu. Dan hal itu sesuatu yang dapat disaksikan. Tidak ada orang yang mengingkarinya. Lalu ada pertanyaan menarik sekali dari beliau. Lalu bagaimana mungkin seseorang yang sedang tidur, maksudnya melakukan meditasi tadi itu, memiliki kekuatan tertentu, namun dia tidak memiliki kekuatan tersebut saat dia dalam keadaan bangun. Cerdas sekali. Jadi kalau misalnya tidak sadar itu bisa punya kemampuan luar biasa, menundukkan jin dan lain sebagainya. Lalu pada saat sadar kok tidak bisa. Nah itu aneh. Siapa saja yang mempercayai hal ini, yang dihembuskan ini pada masa kini, baik orang awam maupun dari orang-orang tertentu, akan menemukan bahwa itu pengaruhnya sangat kuat berasal dari kepercayaan budaya dan keyakinan-keyakinan ateis. Ya. Baik. Anda dapatkan seorang muslim akan memvonis pada orang yang melihat ke dalam secangkir kopi untuk memberitahu tentang masa depan. Oh, ini orang yang ramalan itu. Ini semua vonisnya dia adalah dukun. Ya, dukun. Kita lewati karena itu sudah jelas. Kemudian beliau menambahkan tentang hanya dengan melihat tanda tangan, dia dapat memberitahukan sifat-sifat Anda. Ini termasuk kategori perdukunan. Ya. Ini termasuk kategori perdukunan. Nanti tentang tanda tangan dan kepribadian ada di fatwa berikutnya. Tapi sekali lagi, ini termasuk kategori perdukunan. Jadi teman-teman sekalian yang mulai belajar membaca telapak tangan, hati-hati ya, hati-hati. Termasuk ketika misalnya antum meruqyah lalu kelihatan, oh ini sukanya warna ini, oh ini gangguannya demikian. Ini juga termasuk di dalamnya. Kita lihat nanti setelah ini. Mitos keluar dari tubuh atau berpergian itu disebut astral, proyeksi astral. Sudah ya jelas ya. Kita lewati aja.
Kelima, ini poinnya. Tidak ada namanya tubuh eterik. Ya, tidak ada namanya tubuh eterik. Ini menurut Dr. Fawaz Al-Qurdi, beliau mengatakan, yang pertama, sains membuktikan bahwa tidak ada wujud eter itu hanya klaim. Tetapi berbagai filsafat lama yang terkait dengan eter, maksudnya tubuh yang abstrak tadi, ini adalah filsafat yang menganggap bahwa tubuh seseorang itu terdiri dari beberapa elemen. Terkait tubuh eterik itu, ini adalah pernyataan yang dipromosikan baru-baru ini dalam aplikasi penyembuhan, pelatihan, dan sejenisnya yang bersumber dari filsafat timur. Filsafat ini memandang bahwa jiwa manusia itu terdiri dari beberapa tubuh. Ada yang menyebut tubuh fisik, testerial, tubuh emosional, tubuh mental, biologis, dan tubuh astral, dan lain sebagainya. Intinya adalah yang disampaikan beliau, ini semua tidak berasal dari konsep Islam. Kepercayaan kepada tubuh eterik seperti kepercayaan pada alam bawah sadar dan kekuatan jiwa, asal-usul kepercayaan ini diambil dari warisan transmisi dari agama-agama timur. Kepercayaan mistis dan lain sebagainya. Ini penjelasan dari Syekh Shalih Al-Munajjid. Jadi, tema tentang sukma yang bisa keluar dari tubuh, jalan kemana-mana, dia ada dalam bagian-bagian tubuh kita secara terpisah, sukma ini, dan sebagainya. Ini terinfiltrasi, terpengaruhi oleh konsep kepercayaan agama-agama timur. Kemudian pengobatan piramida di fatwa ke-29, pengobatan piramida itu begini. Jadi mereka meyakini bahwa piramida itu punya energi tertentu. Jadi orang kalau pengen melepas emosi negatifnya, pengen membuat makanan awet, pengen mengobati orang, buat bangunan berbentuk piramida, lalu orang itu ditaruh di tengah-tengahnya. Maka yang stres-stresnya akan hilang, yang sakit-sakitnya akan hilang. Ini dibantah panjang sekali, ada satu buku yang membantah ini yang disebutkan oleh Dr. Fawaz Al-Qurdi. Saya tidak sebutkan di sini, nanti bisa dibaca karena penjelasannya sangat panjang. Intinya adalah semua yang disebutkan, yang mereka katakan bahwa energi dari piramida itu betul ada, itu hanya sebuah klaim bohong. Lanjutkan. Magnetisme, fatwa ke-30, dan pernafasan dalam. Magnetisme sudah kita bahas tadi, kita lewati, fatwa ke-30 ya. Kemudian langsung ke bagian kedua di halaman di slide ke-40. Tentang adapun latihan pernafasan dalam, maka hal itu tidak jauh berbeda dari yang sebelumnya. Dari klaim yang bombastis. Pernafasan dalam merupakan salah satu cabang dari NLP. Salah satu propaganda mereka misalnya, nafas dalam itu menyembuhkan. Nafas dalam itu membuatmu tetap sehat. Nafas dalam itu membuatmu berumur panjang. Pernafasan dalam itu mengisi daya. Dan seterusnya. Ini menurut Syekh Shalih Al-Munajjid. Pernafasan dalam konteks ini berbeda dengan pernafasan dalam yang diajarkan untuk di dunia kedokteran, itu berbeda. Ya, jadi nanti kalau kaitannya dengan gerakan lalu perlu ada nafas dalam, itu jenis yang ini. Gerakan ditambahi dengan nafas dalam itu termasuk pada jenis yang ini. Beda dengan orang mau melahirkan lalu disuruh atur nafas dulu. Karena memang itu dibutuhkan untuk membantu kontraksi. Berbeda dengan yang ini. Jadi mohon maaf saya tidak menyebut merek, tapi intinya demikianlah. Kemudian tentang bioenergi, chi dan prana. Ada buku khusus tentang ini. Mazhab filsafat. Tidak tahu ini apakah sudah direncanakan sama teman-teman untuk menerjemahkan atau belum. Salah satu yang beliau bahas adalah konsep chi, ki, dan prana. Konsep itu didasarkan pada keyakinan yang menyimpang tentang hal gaib. Kita lewati. Orang-orang yang menerima konsep tersebut mengklaim bahwa terapi tersebut adalah terapi psikis, fisik, dan spiritual. Yang paling utama dari semua konsep bioenergi itu bersumber pada kekuatan alam semesta yang disebut chi, prana, dan ki. Jadi asumsinya yang disebutkan oleh Dr. Fawaz Al-Qurdi, energi yang kemarin kita bahas itu dalam bahasa aslinya itu adalah chi, energi, dan chi, prana, dan ki. Itu bahasa aslinya.
Seseorang dapat menarik dan mengalirkan kekuatan itu. Jadi ini seperti energi yang bisa dipindah-pindahkan. Ini kalau dulu zaman SD kita pernah lihat film Cina, Shaolin yang mentransfer energi, nah itu konsepnya ada di sini. Reiki termasuk di dalamnya kita lewati, sudah dibahas panjang oleh Ustaz Perdana Ahmad. Qigong kita lewati karena sudah. Nah, NLP ini dan apa yang disebut dengan ilmu energi itu, slide ke-44, melandaskan pada keyakinan-keyakinan tertentu dan masalah-masalah gaib yang tersembunyi, seperti energi alam atau kosmik, cakra, energi feminim, maskulin, kepercayaan terhadap ether, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di ujungnya beliau mengatakan, saya heran bagaimana setelah argumen ini semua para pelatih tetap bertahan dengan latihan-latihan yang dianggap sepele ini. Bagaimana bisa dikatakan sepele, padahal latihan-latihan tersebut memiliki akar filosofis, ideologis, dan teosofis yang serius. Jadi masalahnya itu bukan sekedar olah nafasnya, masalah seriusnya itu ada pada akar filosofisnya. Nah ini yang tidak diterima oleh teman-teman ketika berdiskusi. Fatwa ke-32 tentang yoga. Oke. Orang sezaman Syekh Shalih Al-Munajjid, beliau mengakui bahwa ada sebagian yang mengatakan melarang mutlak, sebagian yang lain membolehkan, dan sebagian yang lain membedakan, hanya sekedar membedakan saja, dengan syarat-syarat tertentu. Dan tidak satu pun dari mereka sejauh yang kami tahu menyangkal. Mereka berbeda, artinya para ulama yang berbeda pendapat itu, ada yang memisahkan yang murni fisik, kemudian ada yang kalau yang dibarengi dengan konsepnya itu tidak boleh, kalau yang dicampur bagaimana, nah itu mereka berbeda pendapat tentang itu. Tetapi mereka yang berbeda pendapat ini semuanya mengakui bahwa asal-usul olahraga ini itu bersumber dari Hindu, kemudian menjadi Buddha. Fokus ke yang saya pull. Ulama yang membedakan satu yoga dengan yoga yang lainnya, maka pendapatnya tidak diterima karena ketidaktepatan terhadap apa yang mereka kecualikan dari larangan itu. Kalau di Fatwa MUI memang yang tadi saya sebutkan, dia membolehkan yoga yang murni fisik. Namun pernyataan yang sangat cerdas dari beliau mengatakan begini, karena ketidakmampuan orang untuk membedakan mana yang diizinkan dan mana yang dilarang. Jadi tetap saja walaupun tadi ada orang yang ingin memurnikan yoga hanya sekedar untuk olah fisik, prakteknya tetap tidak bisa. Karena nanti begitu pada gerakan tertentu itu harus ada olah nafas, harus ada mengheningkan cipta dan sejenisnya. Jadi memang tidak bisa. Dengan demikian yoga ini adalah olahraga yang bersifat spiritual dan fisik sekaligus. Obesitas kita lewati, sudah kita bahas tadi pagi. Kemudian terapi membaca pikiran melalui nama, tulisan, dan tanda tangan. Kalau Syekh Saleh Fauzan, kalimat beliau singkat sekali, slide ke-47, fatwa ke-38. Beliau mengatakan perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan mengklaim mengetahui hal gaib. Tanpa penjelasan. Syekh Saleh Fauzan hanya mengatakan begitu. Final. Kemudian Syekh yang lain menjelaskan agak lebih jauh. Kami bertanya tentang fenomena yang telah menyebar di kalangan perempuan dan laki-laki. Fenomena tersebut berupa selembar kertas dengan gambar dan bentuk tertentu. Lalu kita diminta untuk melengkapinya. Lalu sebagian yang lainnya menebak-nebak karakter orang tersebut melalui pelengkapan gambar itu. Kata Syekh Muhammad Hamud Al-Najid ini, beliau mengatakan, analisis karakter melalui gambar dan tanda tangan itu dianggap sebagai bentuk perdukunan modern, termasuk kategori ramalan dan astrologi. Perbuatan ini termasuk perbuatan syirik. Menganalisis karakter atau kepribadian melalui telapak tangan, tanda tangan ya, kemudian analisis melalui nama, termasuk perbuatan perdukunan dan kategori berbohong atas nama Allah SWT. Masih dibahas lagi oleh Dr. Fauz Al-Qurdi, ini yang lebih detail. Bagaimana tentang menganalisa kepribadian melalui
tulisan tangan atau grafologi. Tahu ya grafologi ya? Orang disuruh nulis lalu ditebak sifatnya. Ada 3 yang beliau sebutkan, kemarin saya share di grup hanya 2. Sengaja saya share hanya 2. Yang pertama, analisis kepribadian yang batil. Apa itu? Analisis yang diklaim berdasarkan karakteristik yang sifatnya rahasia. Seperti kepribadian melalui warna favorit. Ini warnanya pink, sukanya demikian. Oh, ini warnanya putih, sukanya karakternya demikian. Ini termasuk kategori ramalan. Kemudian binatang piaraan kesukaannya apa? Yang suka kucing sama yang suka macan itu kayaknya beda dan seterusnya. Kemudian huruf-huruf yang menyusun namanya. Semua itu sebenarnya adalah bentuk perdukunan ramalan dalam pakaian yang baru. Bentuk analisa seperti ini tidak berbeda dengan ungkapan bahwa orang lahir pada bintang ini dia akan memiliki karakter sedemikian atau astrologi ya. Astrologi. Bintangmu apa? Capricornus, Aries, Neptunus, Neptunus ada. Model analisis seperti ini didasarkan pada hubungannya sifatnya filosofis semata. Ya. Kemudian dari situ keluarlah analisa orang punya nama demikian, dia akan begini. Kemudian penyuka warna ini dan seterusnya. Ada peruqyah yang pakai ini? Insya Allah tidak ada. Ramalan kepribadian menggunakan tulisan tangan dan seterusnya, ini masih kategori yang tadi. Misalnya, analisis kepribadian melalui telapak tangan atau tanda tangan menambah jenis ramalan yang batil ini. Ini termasuk kategori perdukunan. Karena tidak perlu dipikirkan keterkaitan karakteristik itu tadi, atau kepribadian tadi, dengan huruf yang bengkok, lurus, miring, dan seterusnya. Itu tidak ada kaitannya sama sekali. Nah, kemudian analisis kepribadian yang dibenarkan. Pada slide ke-52. Analisis kepribadian yang dibenarkan adalah yang dilakukan dengan standar pengujian penalaran induktif dengan mengungkap sifat-sifatnya, kecenderungannya yang positif, negatif, dan lain sebagainya melalui wawancara dan pengamatan. Ngobrol, lalu ketemu, oh ini sifatnya demikian. Yang demikian ini baru diperbolehkan, karena berdasarkan data, ada hubungan sebab akibat bisa terbaca dengan sangat mudah. Apa? Pakai instrumen, ya. Itu instrumen wawancara maksudnya. Instrumen wawancara, bukan yang dibaca bukan jenis tulisannya. Ya, itu yang dimaksud dengan wawancara itu. Kalau itu termasuk pada poin yang kedua. Nah, tapi ada yang ketiga ini, yang ketiga. Model analisis yang berasal dari kebodohan atau generalisasi. Kepribadian dinilai dari cara Anda tidur, cara Anda berjalan, cara Anda menggunakan adonan, begitu. Ya, perilakunya orang kemudian ditafsirkan macam-macam. Nah, ini termasuk kategori ramalan. Jadi ini teman-teman beberapa fatwa-fatwa yang ada di fatwa itu. Mereka para masyayikh ini sudah memberikan fatwa yang final. Selebihnya adalah soal kelegaan batin kita untuk mengamalkan ini semua. Nanti silahkan didiskusikan setelah sesi dari Ustadz Amrul. Baik, untuk mempertajam tema hipnosis, insya Allah setelah ini akan dijelaskan panjang lebar oleh Ustadz Amrul. Saya cukupkan untuk sesi saya. Selebihnya nanti monggo silahkan dibaca sendiri di buku fatwa-fatwa para ulama ini. Wallahu a'lam bishawab, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, jadi tetap untuk bisa ngerti isinya harus dibaca, tidak boleh dibakar, dimasukin ke dalam gelas terus diminum ya. Itu cara-cara 6. Jadi ini
mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Nazif paling tidak memberikan gambaran kepada kita tentang buku yang kita miliki. Kemudian berikutnya adalah kita akan mendengarkan langsung dari mantan yang indah atau enggak nih?